Yang pertama tadi akan disampaikan keynote dan penyampaian terkait dengan program-program pusat studi yang akan disampaikan oleh PLT Direktur PDH Bali Wiyoto, Pak Pendeta Gideon. Yang pertama selamat datang rekan-rekan muda dari Malang kota, lalu kemudian saya sapa lebih dulu daripada PHMA sekalipun karena mereka yang menceritakan GKJW setelah ini. Selamat datang dan terima kasih sekali untuk kehadirannya pelayan harian Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan, lalu juga Ibu Bapak Pendeta GI dan juga warga jemaat dari jemaat-jemaat di Malang Kota, lalu kemudian juga anggota dari, kami menyebutnya Bali Wiyoto Universe. Jadi Bali Wiyoto Universe itu isinya ada tim sejarah, ada Bu Lis, Pak Ayong, Bu Yuli, lalu ada tim Korimengo, terus kemudian ada di tim perpustakaan, ada Pak Nugroho, ada Pak Heru, lalu kemudian juga kami yang ada di Bali Wiyoto. Yang pertama terima kasih sekali untuk kehadiran panjenengan bersama pada siang hari ini. Ini adalah acara khusus yang sebenarnya artinya kami rencanakan cukup panjang, termasuk tahun lalu ini juga sudah menjadi salah satu bagian dari ajuan GKJW dalam kerjasama GKJW dengan UIM melalui annual budget UIM. Jadi program kita hari ini itu juga didukung oleh United Evangelical Mission. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait pusat studi, khususnya pada tahun ini adalah pusat studi politik, perdamaian dan transformasi konflik di IPTH Bali Wiyoto. Jadi dimulai dari sini pertama kali, Ibu Bapak serta teman-teman sekalian. Jadi kita selama beberapa tahun belakangan berbicara terkait revitalisasi Bali Wiyoto. Dan pada sidang Majelis Agung tahun 2021 yang lalu, akhirnya kemudian diputuskanlah bahwa revitalisasi Bali Wiyoto itu salah satunya adalah kemudian mendirikan pendidikan tinggi teologi, baik untuk pendeta maupun guru-guru agama Kristen. Dalam diskusi kami di Bali Wiyoto dan juga kemudian bersama dengan tim revisi di tata gereja, peranata gereja, lalu juga diskusi kami di Bali Wiyoto terintegrasi atau Bali Wiyoto Universe itu, kami kemudian akhirnya mengharapkan bukan sekadar untuk pendidikan tinggi teologinya, tapi harapannya adalah kemudian revitalisasi Bali Wiyoto ini nanti ke depan akan menghasilkan Bali Wiyoto Teologi Center gitu artinya ya. Jadi harapannya di sini kemudian menjadi pusat teologi yang paling sedikit kita bisa kemudian pusat studi teologi di Jawa Timur. Dan syukur-syukur kalau kemudian kita bisa menjadi pusat studi teologi yang kemudian nanti pada akhirnya bisa berkarya sungguh-sungguh di kancah Indonesia gitu artinya ya. Jadi ketika orang mencari patron teologi Indonesia gitu artinya, maka lihatlah Bali Wiyoto. Jadi harapannya nanti begitu. Bahkan kalau bisa begitu harapannya adalah kita kemudian menjadi pusat studi, pusat teologi yang kemudian untuk teologi di Asia gitu. Dan mimpi ini memang mimpi yang besar. Dan mungkin yang namanya orang bermimpi itu kadang-kadang iyo tagak melihat kondisi saat ini kita dan yang lain-lain. Tapi kami percaya dan kami mengawali mimpi ini dengan optimisme dan semangat begitu artinya. Karena kami melihat dukungan banyak pihak pada Bali Wiyoto, baik itu melalui persidangan, baik itu melalui WA yang ada di grup, yang kemudian grup pendeta ataupun grup penatua diaken yang dulu pernah mengikuti pembinaan di Bali Wiyoto, dukungan pada ini kemudian cukup tinggi, beberapa upaya kemudian untuk bekerja sama termasuk dengan pemerintah dan beberapa lembaga juga pada saat ini sedang dilakukan gitu artinya. Saya misalnya hari Minggu besok itu akan bertemu dengan rekan-rekan di pusat teologinya GPKP untuk kemudian membangun jejaring dengan GPKP terkait program yang bisa dikerjasamakan antara Gereja Karo dengan kita yang ada di Jawa Timur gitu artinya.
akhir tahun nanti kita akan bekerja sama dengan GKE, begitu. Jadi artinya sangat mungkin bahwa pelan-pelan kita nanti akan mewujudkan ini bersama-sama. Jadi ketika kita kemudian berbicara terkait tentang revitalisasi Balewiyoto, maka kami berbicara ini sebagai sebuah mimpi yang cukup panjang. Mimpi yang cukup panjang itu yang pertama adalah harapannya kalau kita mengikuti akta sidang tahun 2021, maka di tahun 2026 itu nanti pendidikan tinggi teologi itu berjalan. Dan diskusi terkait ini memang juga masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Harapannya adalah pada tahun ini kita bisa membuat kurikulum, lalu kemudian merancang proyek belajarnya dan yang lain-lain untuk kemudian pendidikan tinggi teologi ini yang nanti harapannya baik untuk guru agama maupun juga untuk calon pendeta Gereja Kristen Jayawetan. Yang berikutnya harapannya kita tidak menghilangkan fungsi Balewiyoto yang saat ini, gitu artinya. Jadi fungsi Balewiyoto yang ada saat ini itu sebagai pusat pembinaan teologi warga itu juga kemudian tetap ada dalam divisi yang berbeda dengan divisi kemudian pendidikan tinggi teologi. Berikutnya ada pusat pembinaan spiritualitas yang mulai 2021 sudah mulai bergerak dan sekarang kami di Korimengo itu sudah mulai berbagi tugas, gitu artinya. Selama ini Korimengo itu saya jadi koordinator, sekarang kami sudah memegang bagian masing-masing untuk setiap bagiannya, begitu. Jadi kami cukup yakin bahwa ini nanti bisa menjadi pusat pembinaan spiritualitas dengan dukungan berbagai macam pihak. Lalu juga sesuai dengan PPJM GKJW yang kedua, itu adalah pendirian pusat-pusat studi yang ada di Balewiyoto. Yang ini dimulai hari ini di tahun 2023 dengan itu. Lalu kemudian melanjutkan kerja tim sejarah, harapannya kita nanti jadi punya pusat sejarah Gereja Kristen Jayawetan. Bahkan harapannya bukan cuma sejarah GKJW saja. Mimpinya Bu Lis, mimpinya Bu Yuli, Pak Ayong itu bahkan kalau gereja-gereja lain kepengen belajar sejarah gerejanya, yo sinau nang GKJW, karena GKJW saat ini Bu Lis juga mengumpulkan sumber-sumbernya, lalu kemudian juga mulai menerjemahkan sumber-sumber itu, dan beberapa gereja ternyata juga sudah menggunakan sumber-sumber ini kemudian untuk belajar mereka. Lalu kemudian kami juga berharap di Balewiyoto itu nanti juga ada pusat pastoral dan konseling. Lalu kemudian kami mulai tahun ini baru sangat mulai noto. Itu adalah perpustakaan yang harapannya nanti juga ruang arsip dan juga ke depan harapannya ada museum GKJW, begitu artinya ya di komplek Balewiyoto ini. Jelas ini proyek panjang, begitu artinya. Lalu juga berikutnya harapan kami juga ada ruang perjumpaan sosial untuk publik. Jadi harapannya Balewiyoto ini kembali menjadi rumah yang kemudian terbuka, yang anak-anak muda iso jagongan sore-sore di sini ngomongkan tentang gereja, ngomongkan tentang kumpul-kumpul. Karena itu kami hari ini mengundang teman-teman muda karena kami kepingin bersama-sama mengatakan ini adalah rumah kita bersama. Jadi yang namanya pulang ke rumah, pulanglah dengan sukacita dan merdeka, begitu harapannya ya. Jadi harapannya teman-teman bisa menggunakan ruangan ini untuk kemudian berdiskusi, untuk ngomongkan tentang berbagai macam hal, sehingga ini bisa menjadi rumah yang hidup bagi kita bersama. Jadi ketika berbicara terkait revitalisasi Balewiyoto, itu yang harapannya akan kami lakukan dalam tahun-tahun ke depan. Yang beberapa memang sudah dimulai, beberapa memang sudah kita miliki saat ini, dan beberapa lalu kemudian dilakukan ke depan. Terkait tentang pusat studi sendiri, berdasarkan rencana kita di program pembangunan jangka menengah jilid 2, paling tidak dalam waktu 6 tahun ini, rencananya akan ada 6 pusat studi yang akan dibangun, dibuka di Balewiyoto ini. Hari ini kita membuka pusat studi politik, perdamaian, dan transformasi konflik. Tahun depan itu adalah pusat studi liturgi dan musik gerejawi. Kebetulan kita punya Pak Diki yang kemudian memang ini juga sudah menjadi bidangnya beliau. Lalu tahun 2025 itu di PPJM itu pusat studi budaya, tapi dikembangkan menjadi teologi, seni, dan budaya. 2026 ketika nanti udara sudah semakin panas, lalu kemudian mungkin kesadaran ekologi dari generasi Z ini konon katanya lebih tinggi daripada sebelumnya, gitu artinya kita punya pusat studi ekologi yang mempersiapkan tahun 2045 kalau kita tidak mengubah
gaya hidup itu konon suhu dunia itu akan naik 0,5 derajat. Dan tahun 2070 itu nanti suhu dunia akan naik 1 derajat secara umum. Ketoke mungkin memang kenaikan suhu sebesar 1 derajat itu tidak besar. Tapi sebenarnya untuk ruang hidup itu sangat berpengaruh besar. Beberapa spesies ikan dan hewan-hewan lalu kemudian sudah nggak akan tahan hidup lagi, begitu artinya ya. Ya, itu bedanya ketika berbicara ekologi dengan generasinya Pak Hari dan generasi-generasi yang ini. Generasinya Pak Hari, Allah ya wis lah pasrah Gusti Allah gitu artinya ya. Tapi generasi-generasi yang ini adalah generasi yang kemudian gelem berjuang. Dalam beberapa kali pembinaan kami di Baliwioto ataupun di Korimengo, kami sudah mulai meniadakan misalnya plastik sekali pakai, pangapunten ini tadi masih ada ya air minum dan kemasan sekali pakai, tapi nanti dalam acara-acara berikutnya di Baliwioto kami tidak akan lagi menggunakan air minuman kemasan sekali pakai gitu artinya sebagai upaya kecil kemudian salah satunya untuk itu. Lalu di tahun 2027 itu akan ada pusat studi ekonomi, itu yang harapannya ini nanti akan bersama-sama dilakukan. Mimpi besar memang gitu artinya. Dan ini jelas perlu didukung pertenagaan, perlu didukung pendanaan dan yang lain-lain. Kami di Baliwioto akhirnya menemukan sebuah pola, yaitu pola bantingan, pola kerakalan gitu artinya. Ya, yang itu ternyata cukup menghidupi kehidupan bersama kami paling tidak untuk angka yang kemudian jumlahnya cukup kecil. Dan di situ kami melihat bahwa ternyata memang semangatnya GKJW itu duduk duit, tapi semangatnya itu adalah semangat yang memang semangat memberikan diri yang kemudian seperti itu gitu artinya. Tanggal 18 besok kami di Korimengo itu ada jemaat Tulungrejo dan jemaat Ndawar Blandong yang akan membantu kerja bakti gitu misalnya. Dan mereka itu sama sekali tidak justru mereka yang memberikan sesuatu kepada kami gitu. Ada yang kemudian ninggali macam-macam gitu artinya. Dan itu ucap syukur luar biasa atas perjalanan yang membuat kami sedikit banyak walaupun memang tantangannya besar, tapi kami cukup punya harapan dan keyakinan untuk terus melangkah. Ya, terkait pusat studi politik, perdamaian dan transformasi konflik ini kami berangkat dari teologi politik GKJW, yaitu politik kerajaan Allah, yang kemudian ini sebenarnya tergambar dalam visi GKJW. Menjadi rekan kerja Allah mewujudkan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah bagi dunia. Dan itu adalah upaya yang kemudian sederhana untuk menerjemahkan politik kerajaan Allah itu. Dalam tata gereja itu misalnya diwujudkan terkait hadirnya kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Yang kemudian memang kita hayati bahwa ini adalah proses menjadi yang terus-menerus. Dan itu yang harapannya kita wujudkan dalam setiap langkah gerak berpolitik kita gitu artinya. Landasan teologi GKJW khususnya dalam PPJP GKJW itu adalah bergereja dan bermasyarakat, di mana selama ini kata dan itu dianggap sebagai yang memisahkan bergereja dan bermasyarakat, tapi kami melihat bahwa kata dan ini bukan pemisah, namun ini kemudian justru menghubungkan bergereja dan bermasyarakat bersama-sama. Yang memang menekankan kemudian poin pentingnya adalah pada keterlibatan. Di PPJP GKJW disebutkan ada 7 poin dalam upaya keterlibatan untuk mewujudkan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah itu. Yang pertama adalah tujuannya menjadi rekan kerja Tuhan mewujudkan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah bagi dunia. Yang berikutnya adalah peran umat Tuhan yang secara simbolik disadari sebagai hamba Tuhan atau ebed Yahweh, sesuai yang kita temukan dalam perjanjian lama dalam gambaran mesianisnya. Lalu ada kedisiplinan spiritualitas, moral, dan jasmani, kemurnian umat pilihan dalam relasi ekumenis yang konstruktif, patriotisme alternatif yang pro kehidupan, solidaritas, dan Yesus kemudian sebagai pola. Itu yang harapannya akan menjadi gambaran umum yang kemudian mendasari perjalanan pusat studi ini, gitu artinya. Dan akhirnya untuk itu misi pusat studi ini secara sederhana ini kami wujudkan yang pertama menjadi lembaga yang mempromosikan politik kerajaan Allah seperti yang kita temukan dalam slide sebelumnya, lalu mewujudkan ruang studi dan perjumpaan berbagai kelompok lintas
Ya bisa lintas denominasi, lintas iman, lintas generasi, untuk terwujudnya masyarakat yang pro kehidupan, melahirkan dan menemani. Ini yang menjadi harapan GKJW dari zaman dulu, termasuk kenapa teman-teman muda ini diundang hari ini, karena kita selalu punya mimpi bahwa kita ini punya tokoh politik dari rahimnya GKJW, sing digedekno GKJW gitu artinya ya. Dan harapannya adalah kita memulai bersama-sama dengan pusat politik ini dan kemudian program-programnya. Tapi bukan cuma melahirkan, tapi juga menemani pertumbuhannya tokoh politik dan perdamaian dari rahim GKJW. Lalu juga bersama-sama mendukung terwujudnya kemandirian teologi daya dan dana di GKJW. Karena itu pusat studi politik ini akan berupaya untuk bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk kemudian mewujudkan kemandirian daya, dana, dan teologinya. Lalu kemudian harapan besarnya itu adalah secara regional, Jawa Timur, nasional ataupun internasional, kita itu bisa aktif dalam upaya transformasi konflik, begitu artinya ya. Jadi suatu saat nanti misalnya ada konflik di daerah Indonesia yang lain, ada tokoh-tokoh GKJW yang kemudian bisa kita utus datang ke sana untuk menemani konflik yang ada di sana, memoderasi sampai kemudian terjadinya transformasi konflik. Ketika lalu kemudian terjadi konflik mungkin di belahan dunia yang lain, kita kemudian GKJW akhirnya bekerja sama dengan pihak yang lain, akhirnya bisa menjadi pihak yang kemudian ikut serta dalam itu. Ya, mimpi yang sangat besar saya tahu, tapi kami yakin kehadiran siang hari ini dari panjenengan bersama itu menunjukkan bahwa bahwa semangat ini mungkin gitu artinya. Walaupun mungkin dalam hati kita sekarang kita ngomong opo yo iso gitu artinya ya. Kami pun selalu bertanya hal yang sama. Tapi yang kami percaya adalah mengorganisasi segala hal, baik itu jemaat, keluarga, konon karena saya tidak tahu, terus mengorganisasi apapun termasuk GKJW juga kami percaya juga dimulai dari optimisme yang demikian, dimulai dari harapan. Kami tidak mulainya dengan ketakutan, karena konon salah satu ciri pokok jabatan khusus gerejawi menurut Pranata jabatan khusus gerejawi itu adalah rohnya itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban, dan damai sejahtera gitu. Dan itu yang coba kami pegang dalam semangat kami di sini. Ya, lalu terkait program, kami punya program jangka pendek yang ini memang ini nanti akan kami umumkan sebagaimana beberapa yang sudah kami bagikan di grup pendeta, di beberapa grup yang lain terkait tentang kegiatan Balewiyoto di setiap bulannya gitu artinya ya. Dan kami sudah merancang program sampai dengan bulan Desember tahun ini gitu artinya, yang harapannya supaya kami juga bisa menata waktu gitu, supaya kami juga bisa menata karena memang masing-masing orang juga punya tugasnya sendiri-sendiri begitu. Tapi di 2023 sampai dengan 2025 ini beberapa kan kami lakukan di tahun ini seminar, diskusi, dan jagongan teologi dan politik sebagai persiapan kelanjutan tahun politik 2024. Yang ini nanti harapannya juga bisa dibarengkan dengan kemisan untuk generasi Z ketika itu lalu kemudian ada di Malang atau kemudian ada di daerah lain, dan kami merencanakan penelitian itu selama 5 tahun begitu. Lalu kemudian ada persiapan pemilih pemula GKJW untuk pemilu tahun 2024 yang nanti harapannya akan dilakukan pada bulan Agustus ketika hari pembangunan GKJW. Lalu pada bulan Juli nanti kami dari buku teologi politik yang telah ditulis oleh Balewiyoto, kami nanti akan menerbitkan materi PTWG yang bisa digunakan oleh jemaat-jemaat untuk persiapan jemaat-jemaat dalam menghadapi tahun politik 2024. Yang bulan Juli nanti akan kami selesaikan dan harapannya lalu kemudian bisa menjadi bahan untuk PTWG di jemaat-jemaat atau mungkin di daerah-daerah begitu artinya, sesuai dengan konteks masing-masing sampai dengan 14 Februari 2024 ketika kita nanti mengadakan pemilu presiden dan juga DPR, lalu kemudian termasuk juga wakil pimpinan-pimpinan daerah yang lain.
lalu kemudian berjejaring dengan pihak-pihak di dalam dan di luar GKJW terkait upaya transformasi isu-isu politik, sosial, dan kemasyarakatan, dan juga yang kemarin sempat kami omongkan di Bali Wiyoto itu adalah aksi damai dalam perayaan Hari-Hari Nasional Indonesia. Jadi misalnya saja yang kemudian bisa kita lakukan adalah ke kayu tangan gitu misalnya, lalu kemudian di kayu tangan sana kemudian para pemuda bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan dengan itu kita kemudian mengajak aksi damai. Ini sesuatu hal yang kemudian sangat kecil, yang ini juga bisa kita lakukan bersama-sama di GKJW ataupun secara lintas iman. Ya, demikian Ibu Bapak gambaran dari pusat studi yang akan dibuat. Kami tahu ini besar, tapi kami memulainya dengan keyakinan. Kami yakin bahwa tidak akan sepenuhnya 100% semuanya akan terwujud sekaligus. Mungkin juga nanti di tengah jalan akan ada banyak tantangan gitu artinya. Tapi kami percaya bahwa segala macam tantangan itu adalah cara Tuhan kemudian untuk memurnikan kita dalam upaya kita kemudian mewujudkan panggilan kita gitu artinya. Dan itu yang kami yakini dengan segala hal, termasuk dengan apapun yang saat ini terjadi di GKJW, itu adalah upaya Tuhan kemudian untuk memurnikan kita bersama menjadi ebed Yahweh sesuai dengan panggilanipun Gusti Allah itu tadi. Itu yang sungguh-sungguh kita harapkan, kita wujudkan, sehingga memang ini benar-benar bisa menjadi pusat studi yang kemudian mengkaji politik, tapi juga bersama-sama berupaya untuk menghadirkan perdamaian, termasuk juga di GKJW, di Indonesia, dan di mana-mana, dan akhirnya kemudian harapannya bisa sampai kemudian pada arah transformasi konflik. Ya, kami rundingan terkait siapa yang bertanggung jawab untuk pusat studi ini. Karena kami di Bali Wiyoto itu hanya ada 4 orang gitu artinya ya. Pak Diki dipersiapkan untuk menjadi koordinator untuk pusat studi liturgi dan musik gerejawi tahun depan, Pak Ardi sekretaris bidang teologi, Pak Krista mempersiapkan masa emeritus. Jadi akhirnya untuk sementara waktu sampai dengan ada tambahan staf Bali Wiyoto yang lain gitu artinya, maka artinya saya akan menjadi koordinator, tapi nanti kami bekerjanya bersama-sama dengan Bali Wiyoto Universe yang kami sebutkan di awal tadi. Ya, doakan kami sehat, doakan kami kuat, ya, supaya mimpi-mimpi ini kemudian bisa terwujud pelan-pelan lah. Kami yakin setelah pendirian pusat studi politik ini nggak ada yang langsung berubah tiba-tiba semuanya jadi amazing begitu artinya ya. Tetapi paling tidak dengan adanya wadah ini, kemudian segala macam kegelisahan, diskusi itu punya ruangnya kemudian untuk kemudian berkumpul bersama di situ. Nggih, terima kasih. Demikian matur nuwun sekali lagi untuk kehadiran panjenengan hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kepada Gusti Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sepanjang hidup kita, dan juga khususnya pada saat ini yang memberikan kekuatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam agenda atau acara dari IPTH Bali Wiyoto. Yang kedua, tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Bali Wiyoto Universe ya, yang saya yakin juga tidak sekedar menyiapkan acara ini, tetapi tindak lanjut dari acara pada saat ini. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang rawuh, rekan pendeta di Malang dan sekitarnya, kemudian Bapak Ibu utusan dari jemaat atau majelis jemaat, kemudian rekan-rekan dari para vikar, dan tentunya juga anggota PMA. Bapak Ibu yang terkasih, tentang pusat studi tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Gideon sudah detail semua. Saya ingin menyampaikan secara historis. Jadi
pada tahun 1985 di Kediri itu ada pertemuan PHMD se-GKJW. Dan pada saat itu ada sebuah kesepakatan bahwa gereja GKJW menjadi gereja berprogram atau gereja programatis. Dan kemudian kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan Bapak Ibu yang sepuh, tentunya juga ini juga untuk wawasan untuk teman-teman yang muda, itu kita punya namanya PRKP, Pokok-pokok Rencana Kegiatan Pembangunan, selama 30 tahun, 1987 sampai 2016. Kemudian dibagi bertahap, kalau kita ingat itu namanya PKP, 6 tahunan, menjadi 5 kali PKP. Dan itu menjadi dasar kita bahwa menjawab pertanyaan, artinya warga GKJW itu mau dibawa kemana. Dari PRKP dan PKP, kita menjadi gereja berprogram atau gereja programatis, itu menjadikan kita jelas. Itu tanda petik juga mempermudah para pendeta, mempermudah majelis, baik majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, mau dibawa kemana. Arah-arahan orang percaya Patunggilan kita ini. Sejak 1985, berlaku 1987 sampai 2016. Nah, karena itu hal yang baik, dan juga ini menjadi pionir, Pak BD itu kalau diundang di mana-mana, baik nasional, regional, dan internasional, selalu menunjukkan tentang bahwa kita gereja yang berprogram itu, dan itu menjadi model, dan sinode-sinode yang lain juga berusaha melakukan itu. Karena baik, kemudian kita melanjutkan, sama sebenarnya dengan istilah yang berbeda, menjadi namanya PPJP. Ya, cuma dulu 30 tahun, kita menjadi 18 tahun, mengikuti dinamika yang masyarakat semakin cepat ini. Tetap dibagi 6 tahunan. Kalau dulu 5 tahap PKP, sekarang dengan istilah PPJM, 6 tahunan. Hanya bedanya, kalau dulu itu temanya itu per PKP, per 6 tahun, kalau sekarang tidak. PPJP ini temanya terus mandiri dan menjadi berkat selama 18 tahun. Tetapi untuk mencapai itu dibagi 3 tahap 6 tahunan. PPJM 1, 2, 3. 2017 sampai 2034. Nah, CKAOS singkat cerita Bapak Ibu, pusat studi yang kita hayati yang dibuka pada saat itu mengawali dari elemen-elemen yang ada di PPJM, khususnya PPJM 2, PPJM 2. Ada pusat-pusat studi, dan pusat studi yang pertama itu adalah politik, perdamaian, dan transformasi, konflik. Nanti berlanjut dari Pak Gideon, saya catat liturgi dan musik gerejawi, teologi, seni dan budaya, ekologi, ekonomi. Jadi apa yang dilakukan EPTH Balioto itu betul pada real, itu pada lanjaran. Jelas, tahap-tahapnya pun jelas, dan itu menjadi bagian kita dalam rangka untuk ya mau dibawa kemana gereja kita atau warga Pasamuan. Terlepas itu bagaimana tahap-tahapnya terwujud atau tidak, ya kita akan berusaha mencapai itu. Itu secara historis, dan ini salah satu implementasi itu. Itu salah satu perwujudan dari elemen-elemen itu Bapak. Secara khusus tentang politik, perdamaian, transformasi konflik, ya doa kita, kalau bahasa kita, ya harapan kita ada tokoh-tokoh dari GKJW. Tokohnya tidak harus pendeta, tetapi seluruh warga GKJW, kita tahu bersama. Ada cerita Bapak Ibu terkasih, dan karena saya menggarisbawahi dari apa Pak Gideon tadi, ke depan ada tokoh-tokoh GKJW yang tidak sekedar dilahirkan oleh kegiatan ini, tetapi juga merasa lahir dari rahimnya GKJW, karena merasa dirawat melalui pusat studi ini. Ada sebuah literasi ungkapan cerita dari Pak Pendeta Andreas Yiwangu. Andreas Yiwangu itu ketua PGI di periode yang lalu, 2 periode yang lalu. Suatu ketika PGI itu mengundang
tokoh-tokoh Kristen yang berada di Senayan sebagai legislator, sebagai DPR. Dan secara kuantitas lebih dari 100 orang Kristen yang di Senayan itu, di partai apapun. Diundanglah karena PGI itu melakukan seperti dilakukan oleh PBNU dan juga Muhammadiyah. PGI mengundang dari 100 lebih tadi yang hadir, menurut Pak Andreas Iwangu, itu hanya 2 orang. Dan ini sangat berbeda dengan respon dari ketika PBNU itu mengundang kader-kader NU yang berada di Senayan, dari partai apapun. Itu berlomba-lomba untuk hadir, justru ketika nggak dapat undangan, merasa bingung, apa aku nggak dianggap sebagai kader atau juga bagian dari NU. Dan sebaliknya juga, dan seterusnya juga, artinya Muhammadiyah juga demikian. Nah, kemudian dianalisa dan sebagainya, karena memang banyak tokoh-tokoh itu merasa tidak lahir dari rahim gereja. Dia merasa berangkat sendiri, cari bekal sendiri dan sebagainya. Walaupun tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu, tetapi itu di dalam de facto-nya, dalam kasunyatannya. Harapan kita ke depan siapapun yang mendapatkan berkat dari pusat studi ini, ke depannya juga merasa lahir dari rahim gereja, dan juga merasa dibesarkan oleh khususnya dari KJW, dan itu kemudian menjadi berkat. Tanpa diundang, ketika kemudian gereja itu repot dan sebagainya, pasti akan datang sendiri ketika itu merasa lahir dari rahim gereja. Harapan kita begitu, walaupun itu mungkin bahasanya Pak Gidi itu mimpi, gak apa-apa. Kita mencoba itu. Dan terima kasih kepada IPTH Baliyoto atau juga Baliyoto Universe tadi dengan banyak hal yang sudah dibicarakan, dan saya yakin juga ini ada awal, dan berikutnya adalah implementasi dari pembangunan atau pembentukan atau juga pembukaan dari pusat studi ini. Itu yang bisa kami aturkan. Terima kasih kepada IPTH Baliyoto dan juga terima kasih kepada panjenengan semua yang rawuh, dan ini mengawali dari semuanya, dan harapan kita ke depannya berikutnya pusat studi tentang topik yang lain bisa juga bisa terwujud 2023 politik, perdamaian, tentang konflik, kemudian 2024 nanti tentang masalah liturgi dan musik gerejawi, berikutnya tentang ekologi, ekonomi. Terima kasih. Itu kita akan berdoa bersama. Tiada henti dan tiada bosan ya Tuhan Yesus, kami senantiasa mengucap syukur. Begitu besar kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini, Tuhan tetap melayakkan kami untuk menjadi rekan kerja Tuhan melalui salah satu gereja Tuhan, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan. Ini semua bisa kami alami ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama di sini, di dalam kegiatan IPTH Baliyoto, untuk pembukaan pusat studi politik, perdamaian, dan transformasi konflik. Semua ini bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan telah melayakkan kami semuanya karena kasih setia Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan juga untuk berikutnya langkah-langkah dan juga tahap-tahap kegiatan yang diprogramkan, dijadwalkan oleh IPTH Baliyoto terkait pusat studi politik, perdamaian, dan transformasi konflik ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa juga menyertai. Seluruh sumber daya manusia di IPTH Baliyoto dan bahkan kami semua kiranya juga beroleh kekuatan dari Tuhan, dan sehingga kegiatan ini bisa menjadi berkat bagi siapapun. Demikian seluruh doa kami, wujud ucapan syukur kami, dan permohonan kami. Amin. Dengan mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, pusat studi politik, perdamaian, dan transformasi konflik Baliyoto dinyatakan dibuka, dimulai. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.
diskusi ini panjenengan tidak harus semuanya menanggapi, tapi lebih bersifat masukan atau usulan dan harapan untuk pusat studi kita bersama pada saat ini. Jadi materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Pendeta Krista yang akan membawakan tema tentang sikap dan tindakan politik sebagai implementasi iman. Materinya itu ada di buku panduan Kespel yang tahun 2023 ini. Nanti yang kedua terkait dengan konteks perpolitikan terkait dengan generasi Z yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon. Ya, karena ketika kita duduk di tempat ini dengan bebas, itu berarti ada aturan yang melindungi kita supaya kita bisa berserikat, dan itu terjadi karena keputusan politik. Tanpa keputusan politik kita tidak akan pernah ada di sini. Nah, begitu juga naiknya angka stroke di Kota Malang. Ya, tadi saya sudah ngomong sama adik-adik dan dapat ide dari mereka malah. Ya, itu juga karena politik. Karena Malang ini dijadikan kota halal. Kota halal. Nah, halal ini karena di sini ada banyak agama. Halal menurut Islam dan Hindu beda. Bagi Islam babi itu haram. Tapi bagi Hindu sapi itu haram. Jadi di Kota Malang tidak boleh ada daging atau tidak boleh ada bakso sapi, juga tidak boleh ada bakso babi. Yang boleh adalah bakso RB juga diharamkan oleh Islam. Yang boleh adalah bakso domba atau bakso kambing, dan itu meningkatkan stroke, tensi. Jadi kita mau ngomong politik itu biasanya hanya karena mendekati pemilu, ada logo partai, disitulah baru kita berpikir politik. Padahal politik itu adalah keseharian kita, baik di luar sana maupun di dalam gereja. Itu selalu ada yang namanya politik, karena politik itu menurut Plato adalah seni untuk mengatur orang banyak supaya bisa menuju kepada kesejahteraan bersama. Karena Plato itu seorang filsuf ya. Nanti bisa kita temukan di dalam buku Iman dan Politik yang sedang disusun oleh Balewiyoto. Nah, kemudian saya ngomongkan yang real-real saja, kurang 2 menit. Yang real-real saja. Kita bersukacita karena pada tahun ini Jawa Timur itu mencapai supremasi sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia. Ya. Jadi itu penelitian sampai tahun 2022 kemarin dan diumumkan pada bulan Januari tahun 2023. Yang sebelumnya reputasi ini mulai dari tahun 2007 dipegang terus-menerus oleh Jawa Barat. Tetapi per tahun 2022 Jawa Timur berhasil melampaui prestasi sebagai provinsi paling intoleran dengan 34 kasus dari 175 kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, itu kondisi kita. Tetapi itu bisa dimaklumi karena sejak tahun 2015 itu sudah di Pew ya, Pew Research dari Washington itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia memang adalah negara yang nomor 3 yang paling mengagungkan agama di atas segala-galanya. Nah, di sana ada Pak Agung, paling diagung-agungkan. Sehingga riset untuk teknologi, ilmu pengetahuan itu menjadi berkurang dan kita punya kecenderungan hanya menjadi user dari ilmu pengetahuan. Itu realitas yang kedua. Yang ketiga, bahwa di bawah telapak kaki kita ini ada begitu banyak potensi tambang. Jadi kalau kita ngomong tentang, kalau kita suka film Marvel tentang Wakanda, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Wakanda itu adalah wilayah belahan selatan dari Pulau Jawa. Karena di bawah kita itu ada begitu banyak mineral-mineral, bahkan logam-logam teroksidasi yang belum diambil. Kita sudah punya tambang emas di Tumpang Pitu dan juga tambang emas di Trenggalek.
Nah, kita bisa melihat gejala-gejalanya itu adalah dengan melihat dari jalur lintas selatan yang blueprintnya itu 24 meter lebarnya. Sekarang baru sepertiganya yang terrealisasi, yaitu 8 meter. Tetapi pembebasan lahannya itu sudah 30 meter kiri kanan. Itu artinya apa? Itu artinya akan dibuat sebuah jalan yang luar biasa besar di wilayah selatan. Dan itu untuk apa? Kalau kita mengatakan itu hanya untuk lalu lintas membawa jagung, pisang, tebu dari wilayah selatan, itu lebih. Nah, ternyata saya melihat di bukunya Ricklets tahun mengenai sejarah Indonesia modern, itu sejak tahun 30-an Belanda sudah tahu bahwa di bawah permukaan negeri kita, terutama di wilayah belahan selatan, itu penuh dengan material-material tambang. Belanda saja yang waktu itu bisa mengetahuinya, lebih-lebih negara-negara maju pada saat ini. Dan negara-negara maju itu sangat ngiler melihat Indonesia yang kaya raya. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang presiden yang sangat berani pada saat ini dengan kesantunan tapi sekaligus juga keberanian yang luar biasa. Dia sudah menghentikan ekspor nikel dan sekarang sedang dirancang penghentian ekspor boksit ya, yang akan dilakukan, dan itu membuat geram banyak negara-negara maju. Tetapi kita membutuhkan itu semua untuk memajukan negeri kita sendiri. Nah, saya berdiskusi dengan teman-teman di Balai Wiyoto. Saya itu juga memimpikan bahwa ahli-ahli geologi GKJW itu muncul dari Malang Selatan atau belahan selatan dari Jawa Timur ini. Ahli-ahli geologi, anak-anak kita, supaya mereka menyadari bahwa di bawah kaki kita ini ada kekayaan yang luar biasa yang tidak bisa kita ambil karena kita tidak punya teknologinya. Di bawah sana ada uranium, ada plutonium, tetapi karena kita tidak punya teknologi pengayaan, mulai dari pengambilan sampai pengayaan, maka itu terbengkalai begitu saja. Nah, untuk itu maka kita butuhkan supaya muncul orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan publik di mana perebutan energi dunia seperti itu juga ikut kita campur tangan di dalamnya, supaya kita tidak hanya diatur oleh orang-orang yang di luar. Nah, saya senang hari ini juga muncul tokoh partai. Ini ada Mas Edi dari Gadang dan mungkin dari yang lain itu anggota PDIP, yang mungkin ada lagi yang lain, Mas Yoyo atau apa. Itu orang-orang yang harus kita persiapkan. Kapan kita mempersiapkan mereka? Saya punya mimpi 2029 mereka harus duduk di DPRD Kota Malang. Karena pemilih Kristen di Kota Malang ini ada 26.000. Satu pun tidak punya kursi. Sedangkan PKS punya 16.000. Mereka punya 6 kursi dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Kenapa? Ya mungkin karena bodohnya kita, orang-orang Kristen ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami hari ini cuma akan lebih banyak menerima masukan panjenengan. Jadi apa yang kami sampaikan ini cuma apa ya? Jadi kita bukan akan berdiskusi terkait ini, tetapi kira-kira nanti di pusat studi ini kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan pusat studi ini dalam upaya kemudian menanggapi situasi bersama kita. Saya akan melihatnya dari perspektif generasi Z, walaupun saya bukan generasi Z gitu artinya. Tetapi penelitian Litbang Kompas tahun ini itu ternyata generasi Z ini adalah generasi yang saya berpikir generasi yang lahir tahun 97 sampai dengan tahun 2006 ini generasi yang tidak akan bahkan kemudian lebih ya 2010 gitu artinya. Itu generasi yang tidak akan tertarik dengan politik. Karena kan generasi Z itu generasi yang sangat hidupnya bergantung besar pada kemudian internet dan yang lain-lain, bahkan kemudian cenderung berjarak dengan komunitas
pada umumnya begitu. Tapi ternyata survei Litbang Kompas terkait antusiasme menggunakan hak pilih itu yang menyatakan akan golput dari generasi Z itu cuma 0,6% gitu artinya. Jadi 99,4% generasi Z itu sangat antusias dengan pesta demokrasi tahun 2024 itu. Dan ternyata pemilih terbanyak di daftar pemilih sementara yang sekarang ini ada itu sebagian besar itu justru adalah di generasi Z ini gitu. Itu yang kemudian membuat kami akhirnya kenapa perlu mengajak teman-teman muda yang ada di sini. Kami sadar bahwa JKJW ini selalu kadang-kadang urusannya itu cuma ngurusin masalah kebaktian gitu ya, terus kemudian kebaktian pemuda, musik dan yang lain-lain gitu artinya. Harapan kami adalah berani bergeserlah gitu artinya. Perhatian kita pada sesuatu yang kemudian lebih jembar daripada itu ya tetap jalan biar tetap jalan gitu artinya ya. Dan itu kita pertahankan gitu. Tapi bersama dengan itu perhatian teman-teman ini juga pada situasi yang pada saat ini terjadi di negara kita yang ternyata generasi Z ini antusiasmenya pada politik ternyata luar biasa tinggi. Dan itu harapan kami kepada para vikar yang pada saatnya nanti mungkin akan menjadi pendeta YKJW gitu artinya. Teman-teman adalah calon pendeta yang akan menemani generasi ini untuk bertumbuh, termasuk kemudian melihat konteks hidup mereka gitu artinya ya. Apa yang disampaikan Pak Krista terkait Malang Selatan kita bisa saja telat gitu artinya. Tapi kalau kita siapkan dari sekarang, kalau suatu saat dan ini secara Jawa Timur begitu paling tidak kita siapkan, mungkin tidak dalam waktu 2-3 tahun ini gitu, mungkin 10-15 tahun lagi gitu artinya ya. Itu baru ketok. Pendidikan untuk anak-anak kita kan juga begitu. Kita tidak bisa ndelok hasilnya dalam waktu 6 tahun gitu artinya. Tapi kita bisa lihat hasilnya sudah mereka lulus SMA, lulus kuliah, dan di situ mereka jadi manusia gitu. Dan itu harapan kami kepada teman-teman vikar yang nanti akan menemani gitu generasi ini bertumbuh. Itu juga harapan kami kepada teman-teman pemuda gereja yang khususnya hari ini kami undang datang untuk bersama-sama dalam kegiatan ini gitu. Persekutuan ya, ibadah ya, tetapi mari kita lihat sisi lain, perjalanan besar yang itu juga mempengaruhi kehidupan kita bersama. Ya, terima kasih, itu saja. Masukan dan juga usulan terkait dengan pusat studi politik perdamaian dan transformasi politik yang diuji pada hari ini. Saya buka termin yang pertama, 5 orang dulu. Silakan. Terima kasih. Ini sebetulnya sesuatu yang cukup saya kira penting yang kita nanti dengan keberadaan pusat studi. Saya tertarik dengan kalimat menyiapkan orang yang suatu saat itu akan menjadi sosok Kristen di tengah-tengah dunia selatan seperti kita. Tadi disebut-sebut Mas Edi DKK. Ini saya melihat ini menjadi sebuah dukungan dari gereja terhadap keberadaan politik di negeri kita. Betul Pak Krista tadi bahwa dia bikin politik itu akhirnya pemilu ya. Tapi selama ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita pikirkan. Pendeta ini dijak ngomong politik kemana terkait dengan soal tahun 2024 seperti pemilu itu, rasanya kayak gak patek serp begitu. Dalam artian ini tak tertulis atau tidak, wong Kristen itu gak boleh berpolitik secara apa gitu. Sehingga ketika ada personal Kristiani sing kepingin jadi calon, katanya ngomong nang gereja mengenalkan diri atau mengenalkan programnya saja, pas jadi gereja. Kalau yang di gereja aku gak teko, hanya aku gak teko Pak. Ini terkait dengan figur dan lain-lain. Nah, mungkin selain kita bisa menyiapkan
tokoh yang nanti akan disiapkan untuk menjadi bagian di situ, kita juga menyiapkan wadah supaya warga Pasaman itu bisa mendukung calon-calon Kristen seperti Mas Edi dan kawan-kawan ini. Tapi kita perlu memikirkan ruangnya supaya mereka tidak mengemis suara kemana-mana, tetapi diberi langsung suara oleh warga Kristen. Tapi yang kudu saja jangan mau coba langsung. Terus kan bisa akhir-akhir tidak bagus. Itu saja. Lalu semoga dari pusat studi ini betul-betul menjawab keinginan warga gereja, dan warga gereja itu bisa bersikap dengan politiknya, bisa menentukan sikapnya pada politik ini. Matur nuwun Pak Ide, aplaus untuk panjenengan semua dan BW. Semoga ini sukses gitu. Saya tak ada di sisi mana. Matur nuwun. Pusat studi ini, kalau secara konvensional saya mengenal dua yang biasanya kita kemudian dibagi politik. Yang pertama organisasi kepemudaan, misalnya contoh yang kita lihat sekarang, alumni GMNI, alumni BMII, di mana mereka yang ada di grup ini, alumni-alumninya mengajak supaya yang muda-muda merintis di organisasi kepemudaan ini. Misalnya BMI Kofifa, BMI dengan tanya KPU, wong-wonge BMI banyak sekali. Dan mereka pun juga terjun di politik, baik itu pilkada maupun di partai. Misalnya Pak Dekarwo itu BMI jelas. Nah, satu sisi ada yang lewat seperti pondok, di mana alumni-alumni pondok ini kemudian dalam tanda petik bersaksi tentang nilai-nilai yang dihidupi di pondok dalam bidang sosial kemasyarakatan. Tetapi kuncinya memang mereka sangat tawadu, sangat loyal. Opo jadi pimpinan pondok yang mereka akan manut, meskipun mereka sebagai tokoh politik bahkan kepala daerah, ya kalau diomonginya ini yo dilakoni. Nah, di sisi dua ini kira-kira yang akan digarap di pusat studi ini kalau bukan bentuk seperti yang GMNI atau wadah pemuda ini atau yang pondok ini pasti bentuk yang berbeda. Tetapi yang pasti bagaimana alumni-alumni ini nantinya memiliki sebuah harapan di waktu kuno, atau setidaknya ada tokoh sosok yang menjadi sumber nilainya, sehingga ada rasa bakti dan tawadu pada yang nunggoni di pusat studi ini. Kalau mungkin ada model yang lain seperti model barat, saya juga masih belum tahu, tapi yang saya tahu yang modelnya seperti itu. Langsung saja usul konkret bahwa pusat studi politik perdamaian dan transformasi konflik Pak Wiyoto ini tadi mengadakan kegiatan caleg-caleg GKJW, mohon segera dikumpulkan di Bekali, entah itu di Bali Wiyoto atau diadakan per MD, monggo. Yang kedua, karena masih banyak warga GKJW yang alergi kata politik, usul supaya Bali Wiyoto mengadakan roadshow ke daerah-daerah seperti Kemisan itu. Roadshow itu juga tanggapannya sangat-sangat bagus. Nah, nanti mohon daerah-daerah, mumpung ada PHMA di sini, daerah-daerah memfasilitasi ya tempat dan segala sesuatunya. Yang ketiga, transformasi konflik itu paling mudah bagi saya. Kalau ada konflik di sini,
ditransformasi aja konfliknya entah ke tempat sampah sehingga yang di sini tinggal damai, aman dan nyaman. Ojo dicatat sing iki. Oke, yang ketiga terakhir ada sesanti Jawa. Ono rembuk dirembuk, ono nalar dinalar. Jadi kalau ada yang perlu dirembuk ya silakan dirembuk siapa saja. Kalau ada yang perlu penalaran lebih jauh silakan dinalar sampai ketemu solusinya. Terima kasih. Pusat Studi Perdamaian dan seterusnya, apakah ini nanti sama dengan yang di luar-luar itu? Bahkan sekarang warga jemaah saja sudah alergi dengan politik. Contohnya, untuk disuruh datang mencoblos gitu aja, aku lah enak duitnya ya gelem. Nah, itu yang mimpin kan calonnya sendiri. Itu satu. Yang kedua, kita punya guru untuk studi politik perdamaian. Misalnya Pak Suwiknyo Werkudara itu, karena itu loh, itu juga lulusannya politik perdamaian. Oke, itu masukan saja. Terima kasih. Saya mewakili dari mungkin generasi Z ya Pak ya. Ya. Dari generasi Z, kalau saya melihat begitu memang terus terang saya sendiri juga kalau mendengar politik itu tidak memiliki pemahaman yang baik. Jadi masih politik itu bayangannya ranah yang tinggi gitu tampaknya, rumit, terus tidak menarik, ruwet, banyak masalah dan lain sebagainya. Itu pemahamannya masih seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika ada berita tentang politik itu ya tertarik begitu untuk mengikuti, bukan yang benar-benar tidak mau tahu begitu. Tapi tetap ingin, oh beritanya apa, oh Pak Ganjar tadi, oh siapa, itu menarik mengikuti, bukan kampanye. Itu tertarik, terutama biasanya melalui media sosial. Jadi seperti Twitter. Nah, Twitter itu paling cepat ketika ada trending, itu cepat beritanya. Dan pasti akan penasaran untuk membaca, meskipun belum paham terlalu begitu. Jadi kalau menurut saya perlu untuk kemudian pemahaman yang rumit dan jelimet dan mungkin berat tentang politik itu dikemas dengan segar ke generasi Z atau generasi Alpha yang lebih bawahnya lagi. Mungkin bisa dengan media sosial, TikTok begitu, dari apa, khusus pusat studi politik dan perdamaian itu. Kemudian apa ya? Ya, kemudian memang tadi Pak Giri juga menyebutkan kalau mereka ini juga sebenarnya tidak yang acuh, tapi masih ada keinginan, tapi mungkin pemahamannya masih sebatas itu saja, gitu. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Iya, sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Krista dan juga Pak Gide. Jadi karena ini pusat studi politik perdamaian dan transisi konflik, Balioto hanya mengingatkan saja, kita tidak hanya terkait masalah politik dalam arti yang aktual atau yang per pilpres atau per pileg begitu, tetapi juga terkait masalah perdamaian di sini, transisi konflik, dan itu juga sebenarnya perdamaian juga transisi konflik itu juga implementasi juga dalam bagaimana sikap kita berpolitik. Tadi contoh misalkan dalam konteks kita di KJW tentang politik agraria itu juga, kalau saya boleh menyamakan itu politik di sini adalah dengan advokasi, dan banyak
tempat-tempat kita, di jemaat kita yang perlu advokasi dan perlu sikap politik kita. Mungkin di sini kepada Pak Dadi itu sangat paham bagaimana misalkan contoh lahan saudara kita warga Gajilan di Lenggosono, kemudian di Rawotrate begitu, itu sudah jadi lahan penduduk, menjadi kampung, tetapi di peta negara itu ternyata masih dianggap sebagai hijau atau hutan begitu. Nah itu kan ketika proses kepemilikan dan sebagainya itu juga perlu advokasi dan itu sikap politik kita. Jadi politik dalam arti juga advokasi terkait juga dengan masalah-masalah perdamaian, transformasi konflik. Tadi Pak Krista juga sudah menyampaikan Jawa Timur ini menjadi provinsi paling intoleran yang aktual dari Setara Institut begitu. Dan ini kita diperlukan juga nanti lahir juga tokoh-tokoh kita di GKJW yang muda-muda ini menjadi yang merasa lahir dari ini, kemudian menjadi tokoh perdamaian, transformasi konflik. Karena ada data juga dari lingkaran survei Indonesia itu saat ini 68% penduduk Indonesia itu sudah merasa nggak nyaman punya tetangga yang berbeda agama. Begitu. Terus 9,2% tahun 2017 itu Indonesia itu setuju ideologi Pancasila diganti dengan ideologi yang lain. Semakin ke sini 2022 naik Pak menjadi 12%. Nah, itu juga perlu juga penyikapan sikap politik kita dalam situasi aktual. Dalam arti politik jadi bukan terkait politik kekuasaan tanda petik itu, tapi juga politik kesejahteraan, politik perdamaian, dan itu kemudian lahirlah misalkan metode transformasi konflik begitu. Dan harapan kita ada lahir dari GKJW tokoh-tokoh seperti itu yang muda-muda begitu. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Saya yang sudah tua ini hanya berpesan saja, karena menurut pengetahuan atau yang pernah saya lihat, politik itu 2 tambah 2 itu tidak mesti 4. Itu saja, hati-hati. Politik yang saya kenal mulai tahun 66 itu ya, 2 tambah 2 itu belum tentu 4. Hati-hati. Terima kasih. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut pandangan saya sangat bersyukur sekali kalau IPTH Balioto dapat memfasilitasi adanya pusat studi politik ini. Berkaitan dengan ini, banyak di luaran di teman-teman yang sekarang ini menjadi istilahnya caleg, itu istilahnya benar memang kita maju jalurnya, memang jalurnya dari Nasrani, Kristen. Cuma kadang kurang dukungan dari gereja sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi Pak Natael bahwasanya ya tidak salah mungkin kalau ketika hari ini mereka jadi terus tidak ada kebanggaan. Jadi dari Pak Natael tadi ada ilustrasi bahwasanya kalau PBNU itu kalau diundang rapat wakil-wakil mereka dengan bangga bisa hadir, dengan bangga menghadirinya. Tapi dari kita ya tadi dikatakan cuma 2 orang yang bisa hadir. Kalau hari ini saya berpikir bahwasanya saya contohnya begini Bapak Ibu, kalau gereja khususnya orang-orang Kristen alergi terhadap politik ini dan politik ini diisi oleh orang-orang jahat, istilahnya orang-orang jahat dalam tanda kutip, maka rusaklah dunia yang kita diami saat ini. Kalau anak-anak Tuhan tidak mau ambil bagian di sana, tadi dikatakan oleh Pak Pendeta tadi bahwasanya kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat kita majemuk, kita pasti butuh yang namanya politik juga. Dalam politik itu juga bisa membantu yang kesusahan juga, istilahnya gitu. Jadi saya dalam kesempatan ini juga ketika ada anak-anak Tuhan yang bisa tampil untuk menjadi figur calon kita ke depan, paling tidak bukan hanya sekedar
omongan akan kita dukung dan kita dukung. Tindakan nyata bahwasanya gereja turut andil. Karena di tataran di bawah, di kita, di masyarakat banyak sekali intoleran, khususnya contoh-contoh kecil ketika kita beribadah. Kadang seringkali kita ini menjadi ya anak tiri, istilahnya gitu. Nah, tataran itu mungkin kita membutuhkan seorang figur tadi yang bisa paling tidak memberikan kenyamanan buat kita untuk beribadah itu. Paling tidak itu gambarannya. Itu mungkin dari saya. Jadi sekali lagi penekanannya, ketika politik itu diisi orang-orang yang jahat, maka ya rusaklah dunia yang kita diami. Matur nuwun. Dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan, ketika kita mendirikan pusat studi politik, kita juga perlu memikirkan sarana pendukung. Jadi ini suara dari perpustakaan Pak Gide. Jadi karena Balioto ini adalah awalnya tadi adalah kegiatan teologi, sehingga sebagian besar buku-buku kita adalah buku-buku teologi. Jadi sangat minim buku-buku tentang politik. Ada buku-buku tentang politik itu minim sekali, dan itu pun banyak dipinjaman, sampai hari ini belum kembali. Ada satu buku yang bagus yang saya ingat itu buku Gereja dan Negara, tapi saya tanyakan ke yang bersangkutan itu masih janji. Jadi menurut saya sarana pendukung buku-buku politik itu penting karena kita mendirikan studi politik. Hal yang kedua, sebenarnya kalau banyak tadi ungkapan bahwa kita masih awam tentang politik, sebenarnya di arena buku-buku teologi itu sekarang sudah muncul banyak buku tentang teologi politik. Buku teologi politik ini diterbitkan oleh Oase Intim yang ditulis oleh Yewangu dan kawan-kawan. Ini sudah terbit buku baru, ya. Teologi politik sudah ada. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masih asing itu sebenarnya di dunia luar itu sudah luar biasa gereja berbicara tentang politik itu. Cuman kita saja mungkin hal ini masih awam. Ya, jadi gereja ini sebenarnya kan bukan hanya ngomong Alkitab saja, ngomong soal sosial, ngomong soal politik, ngomong soal negara itu hal yang real. Jadi pergumulan gereja itu bukan pergumulan yang ada dalam Alkitab saja, tapi realitas hidup kita menyangkut sosial, politik, negara dan sebagainya. Terima kasih. Nah, sekali lagi bahwa di kita itu dalam gereja itu sekarang mengalami penyempitan makna terkait dengan politik tadi. Politik terkait dengan bias politika saja. Ada keterwakilan di sana dan lain sebagainya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua harus orang Kristen dan sebagainya. Kita melupakan apa yang disampaikan oleh Anthony Giddens bahwa politik itu ada dua, ada emansipasi dan juga ada politik untuk hidup. Nah, bahwa yang disampaikan Pak Hadi Pras ketika kita diskusi bersama dengan Pak Gede juga, bahwa politik itu adalah gerakan moral kalau dalam gereja. Dan, makanya tadi saya setuju dengan Pak Natal dan teman-teman yang lainnya bahwa kedepannya gerakan moral ini yang harus kita besarkan terkait dengan kebangsaan. Usul konkret adalah mungkin nantinya pusat studi politik juga bisa mengadakan upacara bendera di Balioto begitu. Itu kan jarang sekali dan mengundang para pemuda dan lain sebagainya. Saya jarang melakukan, dulu di gereja di Jagat masih ikut upacara bendera, tapi semenjak di kantor belum pernah begitu. Mungkin nanti akan lucu dan lain sebagainya. Siapa yang Pak Ketua jadi komandan upacara dan lain sebagainya. Tapi itu perlu, apalagi mengundang para pemuda dan lain sebagainya, paskibrakanya dan lain sebagainya. Wah, itu akan luar biasa. Dan nanti didukung oleh tim musik paduan suara, wah kan luar biasa begitu. Dan mungkin juga sedikit promosi di buku panduan bulan keluarga itu ketika diskusi dengan Pak Wasekum, kami mengusulkan ada menyanyikan Indonesia Raya di KRW begitu, supaya di setiap, ya karena politik itu tidak hanya tentang dress politika saja, tapi yang sering kali ada dalam gereja adalah politik untuk kehidupan, politik for life. Gitu Pak Gide. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk semua masukan dan harapannya. Apa sudah menjadi harapan jawabannya itu ada di buku Iman dan Politik, Pak.
Sudah ada semua. Oke, nanti pastinya bulan Juli. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan tutupnya di dalam doa. Oke, mari kita akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, terlebih pada siang hari ini di dalam pembukaan dan juga peluncuran Pusat Studi Politik Perdamaian dan Transformasi Konflik Bali Wiyoto. Apa yang sudah kami lakukan ini kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga karya dan juga kiprah gereja melalui Bali Wiyoto ini juga senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan gereja dan juga masyarakat. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin dalam perjalanan kami maupun juga aktivitas dan tugas kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.